Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini dari kelas PTI Parepare akan membahas sedikit tentang materi kerangka karangan. Yang pertama yaitu pengertian. Jadi, kerangka karangan adalah konsep yang berisi tentang poin utama dari sebuah gagasan yang dijadikan karya tulis yang disusun secara runtun, logis, spesifik, teratur, dan sistematis. Terdapat 5 model kerangka yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni karangan eksposisi, narasi, persuasi, argumentasi, dan deskripsi. Dalam karya tulis, seorang pengarang sangat perlu untuk membuat kerangka agar karya yang dihasilkan bisa sesuai dengan parameter sebuah karya. Selain itu, kerangka juga bisa memudahkan pengarang saat menghadapi writer's block atau kebuntuan dalam menulis. Kebuntuan dalam menulis biasanya karena kehilangan ide untuk meneruskan cerita. Yang kedua yaitu manfaat. Manfaat utama dari kerangka adalah penulis bisa mengenali kembali ide dasar dan tujuan awal dari cerita dibuat. Dengan mengenali ide dasar cerita, maka alur cerita akan bisa dipersolid dan bisa diperdalam dan diperluas, sehingga pembuatan konflik dan klimaks akan semakin keren dan berkembang. Selanjutnya yaitu fungsi kerangka karangan. Yang pertama, bisa mempermudah sebuah karya tulis menjadi lebih runtun dan sistematis. Yang kedua, karya tulis atau karangan memiliki pondasi yang kokoh dalam mengembangkan alur cerita. Yang ketiga, kerangka karangan bisa mencegah cerita keluar dari ide awal yang sudah ditentukan. Yang keempat, kerangka bisa membantu penulis mengingat bahasa apa saja yang telah digunakan. Yang kelima, penulis bisa menemukan data dan fakta pendukung untuk mengembangkan cerita. Yang terakhir yaitu karangan bisa bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan gagasan yang ada, agar karya atau karangan bisa lebih keren. Adapun cara-cara membuat kerangka karangan yaitu: yang pertama, mencari ide gagasan cerita dalam karangan. Gagasan atau ide merupakan sebuah pikiran dari penulis untuk disampaikan kepada pembaca. Gagasan dapat berbentuk hal abstrak atau kontraks, sebab gagasan adalah hal spesifik paling bebas dari pengalaman hidup pengarang. Ide bisa dibuat dan dicari dengan cara menenangkan diri atau memperbaiki model si penulis. Bisa juga datang secara tidak sengaja dan tak diduga-duga. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis harus selalu telaten untuk mencatat setiap ide yang datang. Mencatat tersebut bisa bermanfaat untuk memilih tema yang akan disusun, atau untuk mengembangkan cerita yang nantinya bisa dibuat dalam suatu keseluruhan tema. Yang kedua yaitu merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Setelah ide atau gagasan sudah terkumpul, Anda bisa memutuskan tema yang akan diciptakan. Tema adalah isi dari seluruh karangan yang akan diciptakan. Putuskanlah tema yang sesuai dengan minat Anda. Ini bisa sangat membantu ketika ingin meningkatkan kualitas karangan. Tema tidak harus diungkapkan secara langsung, namun bisa melalui penjelasan tersembunyi agar pembaca bisa menafsirkan sendiri. Untuk menciptakan cerita yang keren, dibutuhkan tema yang berkarakter. Ciptakanlah sebuah kalimat yang berisi tema cerita, yang di dalamnya terdapat tokoh
atau aktivitas yang ada di dalam cerita. Yang ketiga yaitu membuat alur astruk naratif. Setelah memperoleh tema, sebuah cerita akan lebih terstruktur dengan format naratif yang tersedia dari 3 langkah, yakni eksposisi, komplikasi, dan resolusi. Dengan 3 bentuk ini, sebuah karangan akan menjadi cerita yang lebih clear dan runtut. Masalah, tempat, dan karakter dapat dikembangkan menjadi cerita yang sistematis. Yang keempat, yaitu membuat talking point. Ketika alur struktur naratif telah selesai, Anda bisa membuat pokok dari tiap tahap eksposisi, komplikasi, dan resolusi. Pokok di sini adalah pengembangan tema yang selanjutnya dipakai penulis dalam membantu penulis naskah cerita. Tiap pokok tersebut harus bisa menjelaskan dari suatu chapter cerita. Setiap pokok harus mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain, agar pembaca bisa menikmati jalan cerita dengan baik. Yang kelima yaitu kembangkan pokok pembicaraan atau skenario. Dalam berjalannya waktu, penulis pasti akan mendapatkan gagasan segar lainnya yang bisa membuat cerita berkembang hingga bisa merubah pokok pembicaraan pada sebuah cerita. Namun hal ini tidak ada masalah, yang penting bila pokok pembicaraan tetap perubahan. Dalam hal ini tidak ada masalah yang penting bila pokok pembicaraan terdapat perubahan. Namun yang paling esensial dalam cerita adalah setiap sekuensi cerita harus berada pada benang merah yang sempurna. Yang terakhir yaitu membuat judul. Dalam membuat judul, penulis bisa memikirkannya di akhir, bahkan setelah cerita selesai. Karena judul merupakan perwakilan dari seluruh cerita, maka pakailah kata-kata yang keren agar pembaca bisa tertarik. Seperti halnya contoh sebelum tentang Amalia ingin pergi ke angkasa, maka judul yang cocok untuk mewakili tema tersebut yaitu adalah Speech Journey, yang memiliki arti perjalanan ruang angkasa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.